kekuatan sebuah doa. Doa itu merupakan salah satu jenis ibadah yang sangat luar biasa. Karena kalau kita berdoa kan kita berinteraksi dengan Allah ya. Kita berinteraksi dengan Allah, kita bisa bermanja-manja sama Allah, kita bisa berkholwat atau berduaan dengan Allah itu dengan berdoa. Permohonan manusia kepada Allah dihitung juga sebagai ibadah, sebagai intisari ibadah. Ada 3 manusia yang memaknai doa itu. Yang pertama adalah pada umumnya ya, memandang doanya sebagai alat pengabulan permohonan mereka. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Aku pengen beli ini, aku pengen beli itu, bermohon sama Allah. Salah satu puncak manusia, orang yang berdoa sama Allah tuh adalah orang yang tertentu. Memaknai doa sebagai perwujudan kehambaannya sama Allah. Mereka mengartikan doa sebagai ibadah. Bahkan murni ibadah semata. Untuk ibadah pengen dekat sama Allah. Karena kalau misalnya aku berdoa, aku bisa dekat-dekat sama Allah. Dengan berdoa aku bisa terus-terusan interaksi sama Allah. Ada orang yang memaknainya seperti itu. Itu salah satu manusia yang tertentu. Manusia tertentu yang berdoa itu ibadah. Aku yang terpenting bisa berinteraksi dengan Allah. Terkabulnya doaku ataupun tidak. Yang terpenting aku bisa berinteraksi dengan Allah. Itu orang-orang tertentu. Dan yang ketiga ini ada orang-orang luar biasa. Disebutnya adalah orang khuasul khuas. Hamba Allah yang paling istimewa, memandang doa sebagai sambutan dan keramahan Allah. Jadi gini ya sahabat wilayah, ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Jadi Allah itu benar-benar menyambut kita, Masya Allah. Ya Allah, betapa luar biasanya. Orang-orang yang luar biasa ini ketika berdoa itu, karena Allah itu sangat menyambut kita ketika kita berdoa. Karena kasih sayang Allah. Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, apapun yang kita mau pasti akan Allah kabulkan. Dan nikmat yang paling luar biasa adalah mencintai dan dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, dan mencintai sesuatu yang mendatangkan aku untuk mencintaimu. Ini adalah doa untuk meraih cinta Allah. Diistiqomahkan teteh-teteh ya doa ini. Doa, jadi orang-orang luar biasa itu berdoa kepada Allah teh bukan karena pengen apa-apa, bukan karena hawa nafsu doang ya. Hawa nafsunya kan pengen ini, pengen tuh. Sopwe kalau misalnya berdoa, ketika kita pengen sesuatu, di pikiran kita teh, di hadapan kita teh bukan Allahnya, tapi harapannya, cita-citanya. Ya Allah, aku teh pengen ini, ya Allah, aku tuh pengen umroh misalkan. Ya Allah, aku teh pengen umroh, ya Allah. Tapi di mata kita tuh bukan Allahnya, tapi umrohnya, cita-citanya. Ya Allah, semoga aku ranking 1. Ya Allah, aku semoga juara 1. Ya Allah, semoga aku bisa membeli rumah yang bagus itu. Di mata kita itu adalah hawa nafsu kita ini, cita-cita kita ini, harapan kita ini. Jadi bismillah kita mah sekarang dilatih ya. Karena kan kita pengen mendapatkan suatu keutamaan kemarin ya. Kita kan pengen jadi kekasih Allah. Kita pengen menjadi hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah. Jadi luar biasanya ketika seorang berdoa kepada Allah, Allah menjawab, labaika ya abdi, baik hambaku, labaika ya abdi. Tapi teteh-teteh kalau misalnya punya harapan apa-apa, berdoa aja sama Allah. Karena memang Allah yakin pasti akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, akan aku perkenankan doamu.
pasti akan Allah kabulkan, cepat atau lambat. Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. Yang pertama adalah Allah benar-benar mengabulkan doa hambanya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Benar-benar Allah kabulin doa yang kita mau. Lalu yang kedua adalah Allah mengabulkan doa hambanya melebihi dengan apa yang dia harapkan. Karena Allah akan tahu ya apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang bisa lebih daripada ekspektasi kita. Oh, geningan Allah itu luar biasa. Lalu yang ketiganya adalah Allah melindungi kita dari doa yang kita bilang sama Allah itu dari keburukannya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang tidak baik untuk kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Dan boleh jadi kita itu membenci sesuatu, padahal itu baik untuk kita. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, tapi hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Allah itu kenapa sih memberikan kita, kok ini takdir aku tuh gini-gini amat ya. Kenapa ya doa-doa aku tuh jarang dikabulin sama Allah? Kenapa ya Allah? Hikmah-hikmahnya kasih sayang. Salah satunya adalah supaya manusia itu hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Kan kalau pas waktu kita mendapatkan ujian mah, kita tuh sedih ya. Sedih, ya Allah, kok nasib aku gini banget ya. Kok takdir aku kayak gini banget ya. Supaya kita tuh menyandarkan hanya kepada Allah. Karena Allah tuh cemburu kalau kita terlalu mencintai makhluk. Allah cemburu kalau misalnya kita terlalu mencintai dunia. Allah cemburu kalau misalnya kita terlalu berharap kepada manusia. Cemburu Allah. Makanya ketika kita melihat takdir yang mungkin di mata kita itu adalah jelek, padahal itu yang terbaik buat kita. Supaya disadarkan, gini loh rasanya mencintai makhluk teh. Gini loh rasanya ketika kamu terlalu mencintai dunia. Gini loh rasanya ketika kamu terlalu berharap kepada makhluk. Oh ya Allah, gini ya mencintai makhluk. Membuat aku kecewa. Segala apapun yang ada di dunia ini berpotensi membuat kita kecewa. Itulah dunia. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita menghadapi suatu ujian, oh ya Allah, Engkau telah menyadarkan aku bahwa aku harus hanya bersandar kepadamu. Dan hanya bersandar kepadamu ya Allah tidak akan membuat aku kecewa. Hanya akan mendatangkan sakinah ketenangan dalam jiwaku. Itu salah satu hikmah atau pelajaran kenapa Allah menakdirkan suatu kejelekan yang menurut kita itu adalah jelek. Tapi kalau kita lihat daripada perbuatan Allah, itu adalah yang terbaik buat kita. Lalu yang keduanya adalah supaya manusia itu bertobat kepada Allah setelah ia berbuat dosa. Jadi kenapa aku teh merasa, kenapa ya ujian tuh bertubi-tubi? Kenapa ya masalah teh selalu ada? Kenapa ya aku hubungan dengan sesama manusia itu selalu seperti ini? Kita teh mungkin rasa sakit, rasa lelah, rasa capek itu teh dari dosa-dosa kita. Permasalahan-permasalahan yang muncul mungkin atas segala dosa-dosa kita. Makanya Allah menginginkan kita untuk segera bertobat sama Allah ketika kita melakukan maksiat. Banyakin istighfar, astagfirullahaladzim. Lagi ngapain we? Tete-tete lagi ngepel, lagi cuci piring, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istiqomahkan istighfar. Coba diamalkan 3 zikir ini dulu ya. Tadi istighfar 100 kali, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiganya, 100 kali ya, untuk melindungi kita dari kelalaian, itu salah satu fadilahnya. Lalu yang ketiganya surat Al-Ikhlas 100 kali. Karena kalau misalkan kita terus ingat sama Allah dalam keadaan suka maupun duka, pasti Allah juga pasti ingat sama kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku pun akan ingat